Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, akhir-akhir ini, di tahun-tahun belakangan ini, seringkali kita melihat fenomena di mana banyak orang-orang yang bisa dikatakan memiliki keuntungan yang begitu luar biasa di dalam usahanya, lalu secara gampang memamerkan harta kekayaannya di media sosial. Dan kita tahu fenomena ini mungkin bagi kita semuanya yang melihat merasa aneh. Tetapi bagi banyak orang itu adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Mobil mewah, pesawat mewah, rumah yang sangat mewah dipamerkan di YouTube, Instagram, tanpa sadar bahwa mereka akhirnya nanti dikejar-kejar oleh kantor pajak. Saudara-saudariku, yang bagi dunia ini seringkali adalah sebuah kebanggaan, yang bagi dunia ini seringkali dinilai sebuah prestasi, tetapi lupa bahwa pada akhirnya seseorang itu memerlukan dirinya sendiri supaya dapat diselamatkan. Seringkali kita sendiri, saya dan Anda, melakukan banyak hal, bekerja, melakukan ini, melakukan itu, tanpa memikirkan bahwa ternyata semua yang aku kerjakan ini pada akhirnya pertama-tama untuk kehidupanku, kehidupan keluarga, dan untuk memuliakan Tuhan. Persoalannya, saudara-saudariku, seringkali ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, seringkali kita tidak membawa Tuhan, seringkali kita tidak membawa orang lain di dalam hati kita, yang membuat kita terkadang kita merasa egois, kita merasa seringkali yang penting aku, yang penting kepentinganku, yang penting semuanya aku. Itulah kelemahan manusia yang bisa membuat manusia kehilangan kehidupan, yang bisa membuat manusia itu lupa akan dirinya, lupa akan bahwa ada keselamatan, ada hal yang paling penting yang adalah kehidupan kekal. Saudara-saudariku, masa Prapaskah ini adalah masa yang sangat baik untuk kita semuanya, supaya kita lebih melihat hidup kita, melihat keluarga kita, melihat sekitar kita. Apa yang selama ini kita lakukan, usaha kita, apakah hanya semata-mata untuk kepentingan kita, apakah semata-mata hanya untuk keegoisan kita, ataukah itu kita persembahkan untuk Tuhan, untuk orang-orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Karena kalau kita mengusahakan semuanya bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kehidupan. Berusahalah bersama-sama dengan Tuhan, berjalanlah dan berjuanglah bersama-sama dengan Tuhan. Bawalah Dia selalu di dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak.